Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba arkadaşlar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaid Harid Sahrizal. Kali ini saya akan menjelaskan tentang impian-impian saya yang tertuang dalam Dream Book. Seperti ini. Selamat menyaksikan. Bismillah, di sini saya akan menjelaskan Dream Book yang sudah saya buat. Pertama kita lihat di sini ada tampang muka saya. Insya Allah ganteng. Ini foto saya ambil pada tahun 2018 ketika lulus SMP. Di sini ada tulisan berusaha agar menjadi yang terbaik. Ini adalah bukan salah satu ya. Moto hidup saya ya. Ini moto hidup saya dari sejak SD. Kemudian di sini ada tulisan Muhammad Zaid Harid Sahrizal, calon orang sukses insya Allah. Nah, bagian pertama ya, isi Dream Book. Dalam isi Dream Book ini UMI. Di sini terisi biodata saya. Di sini kita lihat Muhammad Zaid Harid Sahrizal, itu adalah nama lengkap saya. Saya biasa dipanggil Zaid atau Id. Kalau dalam keluarga biasanya dipanggil Ade karena saya adalah anak terakhir, anak bungsu. Kemudian tempat tanggal lahir. Saya lahir di Bandung 3 Maret 2003. Tepatnya di di Rumah Sakit Bungsu. Untuk alamat saya tinggal di Jalan Arya Timur 5 nomor 4/5. Oke. Untuk keluarga, saya anak keempat dari 4 bersaudara, tadi saya disebutkan ya. Kalau saya anak bungsu, dan alhamdulillah saya punya kampung halaman di Aceh dan Palembang. Artinya saya itu orang asli Aceh Palembang. Oke, di sini kita dijelaskan riwayat pendidikan saya. Yang pertama dari R.A. Zakaria atau Raudatul Atfal Zakaria. Saya masuk TK waktu tahun 2007 dan lulus di tahun 2009. Kemudian masuk MI Zakaria di tahun 2009 sampai 2015. MI Zakaria itu, kalau MI disingkatan dari Madrasah Hidayah atau SD-nya Islam lah. Kemudian saya masuk ke SMP Darut Tauhid Boarding School dari tahun 2015 sampai tahun 2018. Kemudian setelah itu saya lulus dan masuk ke SMAN 25 Bandung dari 2018 sampai 2021 dan sampai sekarang di UPI, Universitas Pendidikan Indonesia. Untuk riwayat organisasi, sejauh ini saya ada 2 riwayat organisasi ya. Yang pertama menjadi ketua divisi kerohanian OSIS SMP Darut Tauhid Boarding School pada tahun masa jabatan tahun 2016 sampai 2017. Kemudian menjadi wakil ketua ROHIS SMAN 25 Bandung masa jabatan 2019 sampai 2020. Nah, di sini kita lihat ya, di sini ada hal-hal yang disukai. Pertama itu menghafal Quran. Alhamdulillah saya sering menghafal Quran dan membaca Al-Quran. Kemudian saya sering suka membaca dan mengkaji buku sejarah, khususnya sejarah Islam. Oke. Kemudian saya juga sering bermain game. Game yang saya mainkan itu adalah game FPS. Ya seperti itu. Dan yang terakhir saya sering nonton anime atau membaca manga atau anime yang saya nonton itu ya yang berdemografi shonen biasanya, seperti One Piece, Naruto, dan sebagainya. Saat ini saya sedang membaca atau menonton One Piece ya. Oke. Di sini ada orang yang menjadi inspirasi bagi saya. Yang pertama ya tidak dipungkiri ya, menjadi panutan bagi kita semua, Rasulullah SAW. Karena apa? Beliau itu adalah Rasulullah yang terakhir diutus untuk seluruh manusia dan menjadi suri tauladan bagi seluruh manusia, khususnya kepada kaum muslimin. Dan yang kedua adalah Fatih Sultan Mehmed Han Hazretleri atau Sultan Muhammad Al-Fatih. Beliau adalah Sultan ke-7 dari Daulah Aliyah Utsmaniyah dan beliau adalah sang pembebas kota Konstantinopel atau orang Turki menyebutnya Konstantinia.
perlu diketahui bahwa beliau itu membebaskan kota Konstantinopel itu dari tanggal prosesnya itu dari tanggal 6 April 1453 sampai pada tanggal 29 Mei 1453. Oke. Selanjutnya adalah Sultan Abdul Hamid. Sultan Abdul Hamid Khan Hazrat Mary. Oke, beliau adalah Islamun Khalifasi. Artinya beliau adalah salah satu khalifah Islam dan menjadi sultan ke-34 sekaligus sultan agung terakhir dari Daulah Aliyah Utsmaniyah. Disebut sultan agung terakhir karena beliau adalah pemimpin terakhir yang tegas kepada negara Daulah Utsmaniyah. Dan beliau terkenal sangat pintar dalam berpolitik, bahkan diakui oleh Kaisar Jerman waktu itu, yang bernama Kaisar Wilhelm II. Oke, selanjutnya, nah ini dua karakter ini adalah salah satu inspirasi bagi saya, meskipun orangnya fiksi, bukan asli ya. Pertama Goldie Roger, dan kedua adalah Luffy. Kedua karakter ini berasal dari anime atau manga One Piece, dan saya memasukkannya karena mereka mempunyai semangat dan mempunyai banyak kata-kata mutiaranya juga ya. Ya, seperti itu. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan prestasi saya. Yang pertama, juara kedua MHQ se-Bandung Raya pada tahun 2015 di kota di Universitas Ahmad Yani. Itu. Kemudian yang kedua, juara kedua MHQ se-Jabar pada tahun 2017 pada acara Gema Al-Aziz di Bandung Barat waktu itu kalau nggak salah. Dan yang ketiga, waktu saya SMA, saya alhamdulillah mendapatkan prestasi juara kedua MHQ se-Jabar, DKI, dan Banten pada tahun 2018 di acara dari Tauhid Youth Festival. Dan yang keempat, alhamdulillah saya menjuarai MHQ juga sekota Bandung pada tahun 2019 pada acara MGMP PAI sekota Bandung bertempatan di SMA 26 Bandung gitu. Dan yang terakhir ini saya memasukkan ini ke dalam prestasi saya juga, yaitu menjadi santri terbaik angkatan kelima SMP dari Tauhid Boarding School pada tahun 2018. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan kelebihan dari saya ya. Saya mencampuri antara kelebihan menurut diri sendiri dan menurut orang lain, termasuk orang tua ataupun teman-teman saya ataupun sanak saudara saya. Kelebihan saya yakni cukup bagus dalam memanah, terlatih lah setidaknya. Kemudian mampu berkuda dan bisa bermain badminton. Ini dalam fisik ya. Kemudian di sini saya mahir dalam membaca dan menghafal Al-Quran, mempunyai wawasan yang cukup mengenai ilmu agama Islam dan sejarahnya. Kemudian saya juga cukup mahir dalam bermain game. Di sini kelebihan saya yakni menurut teman-teman saya, menurut orang tua saya, dan menurut sanak saudara saya itu pemikir kritis, berwawasan luas, pintar, rajin, baik, suka menolong, pandai bersosialisasi, mahir dalam pelajaran sejarah, memiliki ilmu agama yang lebih dalam. Kalau misalkan saya mempunyai kelebihan, pasti saya juga mempunyai kekurangan. Nah, ini saya akan menjelaskan kekurangan saya. Oke. Kekurangan saya itu yang pertama jarang berolahraga. Jujur saja, saya di rumah semenjak pandemi ini saya benar-benar malas gitu dalam berolahraga. Kemudian belum bisa berenang. Jujur juga saya sejak SMP juga masih belum bisa berenang. Dan terkadang muncul rasa malas dalam melakukan sesuatu. Misalnya saya ingin mengerjakan tugas, kadang saya malas, udahlah, mending saya nanti aja ngejar deadline aja. Tapi alhamdulillah sejauh ini belum telat ya. Kemudian saya juga
masih belum pandai berbicara, meskipun menurut teman saya sudah pandai bersosialisasi. Mungkin saya kurang tepat, kurang bagus di tutur katanya saja gitu. Cara berbicara di depan umum saja mungkin saya kurang. Makanya sini juga ditulis malu berbicara di depan umum. Kemudian terkadang masih ragu jika ingin berpendapat. Sebenarnya ya kadang saya ragu kalau misalnya ingin melontarkan pendapat saya kepada yang lain. Tapi di sisi lain saya juga tidak melontarkan pendapat karena saya tidak tahu apa yang harus saya berikan gitu pendapat saya untuk yang lain. Jadi saya itu berpikir terlebih dahulu sebelum ya melontarkan pendapat kepada yang lain. Dan yang terakhir, kurang peka sama lawan jenis. Bahwa alam mungkin ya saya masih terbawa setelah saya SMP, karena di SMP saya jarang-jarang bertemu dengan lawan jenis. Pada perempuan saya jarang-jarang, baik pada ibu, pada kakak perempuan saya itu beda lagi. Oke. Nah, di sini ada peta impian. Pertama ya, ini berurutan. Pertama, lulus S1 di UPI, insya Allah lah tercapai impian saya. Kemudian yang kedua, menjadi guru agama Islam. Saya insya Allah bertujuan menjadi guru agama Islam di kampung halaman saya di Aceh di Aceh. Kemudian sambil menjadi guru agama Islam, saya juga berusaha menjadi masuk S2 di Turki dan lulus di Turkinya. Oke. Selanjutnya saya selagi menjadi guru agama Islam, saya juga terjun ke dalam dunia politik Islami, dunia politik yang Islam. Apabila terjadi kesalahan atau dalam ya ada yang tidak benar gitu dalam dunia politik yang Islam ini sekarang, saya insya Allah akan membenarkannya. Kemudian insya Allah saya akan mempersatukan umat Islam. Saya ingin meraih impian yang telah diimpikan oleh pendahulu sebelumnya, seperti Sultan Abdul Hamid II. Beliau kan berencana untuk mempersatukan umat Islam, namun Allah ya belum, meskipun tercapai tapi kurang bagus. Kemudian yang terakhir, menaklukkan Roma di bawah panji Islam. Insya Allah lah itu mah. Kalau misalnya saya qadarullah saya belum bisa menaklukkan kota Roma, saya akan menyampaikan semangat ini kepada generasi-generasi selanjutnya. Karena menaklukkan Roma ini bukan hanya impian bagi saya saja. Insya Allah ini akan menjadi impian bagi seluruh kaum muslimin. Oke. Nah, cara mencapai impian tersebut, yang pertama itu memperdalam ilmu agama Islam, salah satunya dengan mengikuti kajian-kajian Islam. Dan kemudian saya itu ingin meningkatkan skill komunikasi dengan mempraktekannya. Makanya tadi kan saya kekurangannya kurang pandai dalam berbicara ya. Saya tuh harus meningkatkan skill komunikasinya. Kemudian yang ketiga, saya ini ingin mengkaji lebih dalam lagi mengenai sejarah dan politik Islam. Nah, terus yang keempat, kan saya tuh ingin menjadi seorang guru. Nah, untuk menjadi seorang guru, saya tuh butuh adanya ilmu untuk mengajar gitu, untuk mengajar seseorang, membutuhkan ilmu pedagogi dan masih banyak lagi. Yang pertama, meningkatkan hafalan Al-Quran, kemudian bisa mengambil sanad hafiz Quran 30 juz, dan meningkatkan skill olahraga sunnah. Tidak lupa untuk mengambil beasiswa di luar negeri, membuat sebuah lembaga politik yang berbasis Islam. Kalaupun saya tidak membuatnya, ya sudah, saya masuk ke salah satu organisasi politik Islam gitu. Ya seperti itu. Oke, sebelumnya saya ingin mengutip salah satu quotes dari seorang villain di One Piece. People's dream never end.